Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alamatul ismi, tanda-tanda kalimat isim atau tanda-tanda kata benda. Kita bisa mendeteksi kalimat itu adalah kalimat isim ketika kita sudah tahu tanda kalimat isim tersebut. Maka di sini saya cantumkan tanda-tanda kalimat isim atau kata benda. Di sini ada 4. Berapa? 9. Nah, masalah jumlahnya it is different, berbeda. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan berapa, terserah. Yang penting tujuannya sama. Di sini saya mencantumkan 9, bahkan di syarah Imriti sampai 50 disebutkannya gitu. Nah, yang pertama adalah bil jarri. Bil jarri. Sebentar saya ambil dulu pensil. Pensil, pulpen. Nah, yang pertama adalah bil jarri. Bil jarri ini maksudnya adalah kalimat bahasa Arab yang ujungnya itu dijerkan atau dikhopadkan. Bisa khopad, bisa jer namanya. Maka bisa dipastikan bahwa kalimat itu adalah kalimat isim. Adapun tanda jernya atau tanda khopadnya itu macam-macam nanti. Bisa dijerkan dengan kasroh, bisa dijerkan dengan fathah, bisa juga dijerkan dengan ya. Saya beri contoh yang dijerkan dengan kasroh. Misalkan ini lafadznya. Aduh, kering. Saya beri contoh lafadz yang dijerkannya itu dengan kasroh. Lafadznya fil masjidi. Nah, kata masjidi atau kalimat al-masjidi ini ujungnya dikasrohkan. Ini adalah tanda jer. Otomatis ketika ada lafaz bahasa Arab yang ujungnya ini dikasrohkan, bisa dipastikan bahwa itu adalah kalimat isim. Ada juga yang dijerkannya ini dengan fathah, seperti bi ahmada misalkan. Bi ahmada. Bi ahmada. Ahmada ini jer. Jer juga, khofad juga dengan ba. Nah, maka lafaz ahmada ini bisa dipastikan kalimat isim. Ada juga yang dijerkannya itu dengan ya. Seperti apa? Isim tasniyah atau jama' mudzakkar salim. Saya contohkan isim tasniyah. Contohnya yaitu babaini. Misalkan di sininya ada marortu. Marortu bi babaini. Marortu itu saya telah melewati bi babaini kepada 2 pintu. Saya telah melewati 2 pintu. Nah, lafadz babaini, bi babaini ya. Lafadz babaini ini adalah jer, tapi tanda jernya adalah iya karena ini isim tasniyah. Nanti membahas tentang i'rab. Ini hanya sekedar contoh. Bisa dikatakan bahwa lafadz babaini adalah kalimat isim karena dijerkan. Tanda jernya adalah ya. Kalau ini tanda jernya adalah kasroh, ini tanda jernya adalah fathah, dan ini tanda jernya adalah ya. Tuh. Nah, ini adalah semuanya kalimat isim. Kenapa? Karena dijerkan atau dikhofadkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wat tanwin, dengan tanwin. Kalau ada kalimat bahasa Arab yang memiliki tanwin, maka bisa dipastikan kalimat tersebut adalah kalimat isim. Tanwinnya bisa tanwin fathah, atau tanwin domah, atau juga tanwin kasroh. Singkatnya tanwin seperti ini dulu. Contohnya misalkan tadi masjidun, masjidan, atau masjidin. Ini bisa dipastikan bahwa kata masjidun, masjidan, masjidin adalah kalimat isim. Apa tandanya? Tandanya yaitu tanwin. Baik tanwin fathah, domah maupun tanwin kasroh. Kemudian
Yang ketiga adalah al. Al ini maksudnya lafaz bahasa Arab yang sudah ada alnya, sudah dimasuki al. Contoh lafaznya al-masjid. Lafaz al-masjid ini sudah memiliki al. Ketika ada lafaz bahasa Arab yang sudah memiliki al, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah kalimat isim. Kalimat isim. Yang keempat adalah munada. Maksud munada itu adalah seseorang atau sesuatu yang dipanggil. Saya contoh gini. Ya, misalkan memanggil Hamid, ya Hamidu, ya Hamid. Ya-nya disebutnya huruf nida, Hamidnya disebutnya munada. Nah, lafaz yang menjadi munada atau seseorang atau sesuatu yang dipanggil, pasti itu kalimat isim. Ketika contohnya seperti ini, ya Hamidu, ini huruf nida dan ini munada. Yang bisa menjadi munada adalah kalimat isim. Oke, ketika kita menemukan lafaz seperti ini, ada huruf nida, kemudian ada munada, maka munada ini bisa dipastikan ini adalah kalimat isim. Yang kelima adalah fa'il. Fa'il ini dalam bahasa Indonesia adalah subjek atau perilaku, pelaku. Contohnya, misalkan kataba lafadznya. Kataba itu artinya menulis, telah menulis. Siapa? Misalkan Hamid lagi. Hamid. Kataba Hamid. Hamid telah menulis. Siapa yang menulis? Hamid. Maka Hamid ini adalah pelaku. Atau dalam bahasa Arab namanya fa'il. Pelaku itu bahasa Arabnya adalah fa'il. Ketika kita menemukan kalimat seperti ini, yang mana Hamid adalah kedudukannya itu sebagai fa'il atau pelaku dari pekerjaan, maka bisa dipastikan kata Hamid atau kalimat Hamid ini adalah kalimat isim karena menjadi fa'il. Selanjutnya, naibul fa'il. Naibul fa'il ini pengganti dari pelaku. Pengganti pelaku. Bukan pelaku, tapi pengganti dari pelaku. Di dalam bahasa Indonesia juga kita mengenal yang namanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kalau ini tadi kataba, ini kata kerjanya kata kerja aktif dan setelahnya ada fa'il atau pelaku. Kalau naibul fa'il, kata kerjanya harus kata kerja pasif. Contoh misalkan duriba. Duriba itu artinya dipukul. Dipukul, duriba. Duriba, ini di yang menunjukkan kepada kata kerja yang pasif. Duriba dipukul, misalkan Zaid. Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Maka ini kata kerjanya kata kerja pasif dan lafaz Zaid inilah yang disebut dengan naibul fa'il. Nah, jadi ada kata atau kalimat isim yang terletak setelah fi'il yang mabni maf'ul atau fi'il yang pasif, maka kalimat isim setelahnya itu disebut dengan isim. Bisa dipastikan lafaz Zaidun adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia menjadi naibul fa'il, menggantikan fa'il, menggantikan pelaku. Tandanya si fi'ilnya ini dimajhulkan atau dipasifkan.